ra'aitumuni usalli. Ibadahlah kalian, salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Kami salat. Di dalam salat kami dari sejak 1400 tahun silam ada doa ucapan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Kami tidak tahu menahu tentang kitab Kejadian. Kami tidak tahu menahu tentang kitabnya orang Yahudi. Kami tidak tahu menahu tentang itu. Kami hanya mendengarkan apa yang dalam Al-Quran. Iya, kalau dibanding-bandingkan dengan di Islam dengan di Kristen, Bang, tidak usah dibanding-bandingkan karena pada dasarnya akan jauh dan tidak ada kesamaan. Jadi tidak usah dibanding-bandingkan. Sabar, saudara, sabar. Sabar ya. Bagus, saya suka kalau diskusi kita kayak gini. Sabar. Di Islam itu diajarkan kemudian memberi berkat kepada Abraham. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Dan itu kami ajarkan dan kami laksanakan dan kami praktekkan dan kami tanamkan kepada batin setiap anak-anak kami. Dari sejak 1400 tahun silam. Kami nggak mau tahu apa itu kejadian, apa itu imamat, apa itu keluaran. Nah, berjalannya waktu, muncul agama Kristen di Indonesia ini. Hidup berdampingan dengan kami. Dengan membawa sebuah buku namanya Bible. Mereka bungkus dengan kata Alkitab. Memiliki misi untuk mengkristenkan umat Islam. Kami baca dong buku-buku itu. Kami baca buku Kejadian, kami baca buku Roma, Galatia, dan rupa-rupanya kami menemukan data di dalam buku itu menerangkan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi ini akan mendapatkan berkat. Artinya, orang-orang yang memberkati Abraham menyebabkan Tuhan memberikan berkat ke atas muka bumi ini. Selidik punya selidik, ternyata salah satu pengajaran perjanjian kekal Tuhan kepada Abraham adalah sunnat. Alhamdulillah kami bersunnat. Kami tengok kepada orang Kristen, ternyata Galatia 5 nomor 2, orang Kristen tak boleh sunnat. Berarti ketika Tuhan ingin memberikan berkat ke atas muka bumi ini, itu hanya diikuti oleh penganut Islam. Karena Islam yang melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kristen kagak. Dalil loh bang, dalil. Kalau abang tanyakan sunat, ya saya sunat. Cuma kan perjanjian sunat itu abang cuma sama keturunan Abraham aja bang. Oke. Sekarang begini. Ketika perjanjian kekal itu hanya kepada Abraham dan keturunannya, saya katakan ya, itu memang betul. Tetapi di dalam Al-Quran saya, diceritakan kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi saya, baginda Rasul Muhammad SAW, "Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim." Wahai Nabiku Nabi Muhammad, ikutilah millah Nabi Ibrahim. Apa millah itu? Ajaran. Apa ajaran Ibrahim? Sunnat. Perintah kemudian. Iya, dilaksanakan aja bang. Dilaksanakan aja kan. Dilaksanakan. Abang itu. Dilaksanakan kemudian. Lalu kata Al-Quran, wa may yargamu, siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, kata Allah, maka dia telah memperbodoh diri. Itu kata Al-Quran saya. Wa may yargabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Ibrahim adalah orang yang memperbodoh dirinya. Nah, berarti kita ada pada dua sisi mata pisau. Orang Islam menjalankan syariat Ibrahim, orang Kristen tidak menjalankan syariat Ibrahim. Nah, pisaunya di mana? Kristen mengajarkan untuk tidak mengikuti millah Ibrahim kepada umat Islam. Kami menolak. Kami menolak. Maaf bang, mau bertanya, apakah bang menjalankan ajarannya Nabi Muhammad? Insya Allah, saya sebagai umatnya mengikuti apa yang diperintahkan untuk tataran sebagai umatnya. Istrinya abang sekarang berapa? Maaf ya saya tanya, istrinya abang berapa? Sudah menikahi? Alhamdulillah, sebagaimana Al-Quran mengajarkan fawahidah, cukup satu. Istri saya satu. Alhamdulillah. Lah kan Nabi Muhammad kan berapa istrinya tuh? Agak banyak kayaknya itu. Sama yang di bawah umur juga kan dinikahinya itu. Diikuti nggak itu? Oke, baik. Itu adalah kekhususan kepada beliau. Tidak untuk umatnya. Artinya nggak diikuti dah ya? Ya, karena itu adalah kekhususan untuk beliau. Bukan untuk umatnya.
Sebagaimana kemudian Yesus, Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Aku mati disalib, pengikutku ada yang mati keselak botol, ada yang mati keracunan anggur, ada yang mati kalau kami meja kami perjudian. tidak mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Yang kami ikuti itu ajarannya, bukan apa yang dia perbuat. Sama berarti. Sama. Anda pintar dalam hal ini. Pintar berarti. Tapi Yesus mengatakan apa? Aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Coba sebutkan satu. Kami bukan mengikuti apa yang dia lakukan. Yang kami ikuti itu ajarannya. Ya, mana ajaran Yesus? Mana ajaran Yesus? Mana ajaran Yesus yang Anda ikuti? Ya, tak kasih tahu, Bang. Ya. Kami itu selalu kami berusaha berbuat baik kepada seseorang. Tidak boleh orang itu berbuat jahat sama kita, ya kita berusaha tetap berbuat baik sama orang. Itu ajaran di Kristen. Kami tidak boleh itu ajaran orang. Semua agama itu, Bang. Tidak boleh memfitnah orang. Ya kan? Itu ajaran semua agama itu, Bang. Tidak izin, Bang Bang Suma, mohon izin. Tidak boleh membenarkan. Biar saya dengan yang bersangkutan aja nih. Membenarkan sesuatu yang salah demi pembenaran agama tertentu. Itu. Saudara, kalau saudara mau mengikuti ajaran Yesus, saudara jangan ikuti ajaran Paulus. Di agama kami tidak diajarkan masalah kebencian segala, kami nggak ada. Saya Katolik, brother. Saya Katolik, brother. Saya Katolik, brother. Saya Katolik. Ya, saya nggak tahu sampean Katolik tetap bukan, yang penting saya tetap saya ikut sama Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Karena Yesus. Apa ya saya bilang? Banyak kan sekarang orang. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Apa itu loh dari Yesus, tadi pertanyaan sabar, saya? Bang. Yesus bersunat. Anda bersunat tidak? Kalau sampean tanya, dari tadi saya bilang, kalau sampean tanya saya bersunat, ya saya bersunat. Yesus tapi kan perjanjian sunat itu hanya ke kepada dunia keturunan Abraham. Sebagai utusan Allah untuk menggenapi dan melengkapi ajaran dari Nabi Abraham. Setan ini tidak mau. Setan ini dia tidak mau. Maka muncullah Saulus itu. Dia merubah semua ajaran Yesus. Keren. Mau tanya Bang Suma, maaf ya. Apakah di Islam dipercaya bahwa setelah kematian ada kebangkitan? Matius sampai Wahyu itu, Anda tahu tidak Matius sampai Wahyu itu? Siapa yang tulis? Ya, gimana Bang Suma? Kira-kira di Islam ada nggak? Percaya nggak itu? Kalau setelah ada kematian ada kebangkitan? Yes, percaya dong. Apakah di Islam ada yang pernah bangkit setelah mati? Apakah di Islam? Harusnya kan ada yang itu dong. Harusnya ada yang pernah, umpamanya ada pernah mati dan bangkit. Ada nggak di Islam kayak itu? Alasannya percaya kenapa? Yang pernah bangkit itu adalah orang yang dibangkitkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Termasuk orang yang dibangkitkan karena menyentuh paha seekor sapi di masa Nabi Musa alaihissalam. Jangankan manusia, zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bisa menghidupkan kerikil. Dalilnya Bang, dalil. Dalil apa? Bahwa di dalam Al-Quran pernah ada yang mati dan bangkit. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa juga pernah membangkitkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Dalilnya Bang, dalilnya di Al-Quran. Anda mau baca dalil? Boleh, kalau ada. Tunggu. Bahasa Indonesia aja Bang. Tunggu. Sabar dulu, Bang Suma sabar. Gaya diskusinya orang Oten ini, ketika mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan apa itu isi dan yang mereka imani, mereka balik menyerang. Teman-teman jangan terbawa dengan gaya mereka ya. Saya tidak menyerang. Kenapa Anda mau kembali ke Al-Quran? Saya tidak menyerang kalau tidak. Sekarang Anda harus mampu. 47 kayaknya 49 ya. Bang Yohanes, Anda mau diskusi dengan saya soal kekristenan, bahwa Anda selama ini di framing oleh Saulus. Cara bicaranya kayaknya emosinya cepat ini. Bang Sumanya santai aja dia. Al-Baqarah 259 Ahi Uzair itu dibangkitkan setelah mati 100 tahun tuh. Ya, nah itu kan ada tuh Bang. Ngapain bawa emosi ini? Kayak gini kan bagus ini.
apapun itu ada atau tidak ada kan itu kan iman kalian. Tidak mungkin juga aku mau membantahnya. Ya itu kan bagus kayak gitu. Jangan terlalu emosi lah. Ini kan agama dibahas ini. Oke ya. Udah ya. Santai aja. Udah ya Bang? Iya Bang ya. Ya, siap, ada siap. orang yang dibangkitkan di dalam Islam. Oke? Di mana Bang? Al-Baqarah berapa Bang? Al-Baqarah ayat 259 dan juga Ali Imran ayat 49. Tuh. Banyak sebenarnya itu ayatnya. Kalau masalah yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Banyak. Yang diikuti dari Yesus oleh orang Kristen ini apa? Nggak ada. Kata Yesus, jika kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, berarti pekerjaan, Yesus mati disalib pekerjaannya itu. Kalian mati disalib enggak? Al-Baqarah 159 saya cek nggak ada di situ Bang. 259. Hal sederhananya begini saja. Yesus mengajarkan kita, umat Kristen itu, untuk menyembah kepada Allah Bapa tadi yang disebut di dalam Kristen. Tetapi kenapa Saulus menyuruh orang-orang Kristen untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan? Pertanyaan sederhana, kita jangan pas bongkar balik ayat kiri kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Pening aku. Sekarang hakikatnya dulu ajaran Yesus. Hakikat ajaran Yesus cinta kasih, menyembah kepada Allah Bapa itu. Lalu kalian framing, Paulus framing untuk sembah Yesus. Logikanya ada Katolik begini. Itu aja. Enggak Bang, gini, saya 7 tahun Bang. Mantap Bang, Anda udah mulai waras Bang. Enggak. Kita berbicara apa adanya. Membahas agama dan keimanan itu ada 3 disiplin ilmu yang saya pelajari. Mantap. Saya mantan ekspater. Teologi, filsafat dan logika. Jadi kita berbicara soal agama ataupun keimanan, 3 landasan ilmu pengetahuan itu yang harus kita dasar. Jadi teman-teman jangan terframing dengan gaya-gaya oten. Mereka akan bolak-balik. Ayat-ayat itu bersifat imajiner, tidak konkret, tidak faktual. Itu aja yang bisa saya sharing. Iya, silakan. Saya juga mau sampaikan begini Bang. Jangan sampai kita apa yang sudah benar kita salahkan demi pembenaran suatu agama tertentu. Jadi tidak bagus juga kalau begitu Bang. Kalau benar ya benar, salah ya salah. Itu aja. Kan kalau kita juga menghina agama orang lain kan tidak bagus juga itu Bang, dosa juga kita. Ngapain juga kayak gitu? Ya, namanya Bang. kita diskusi. Saya tidak menghina dari tadi, tidak ada satu kata pun saya untuk menghina. Tetapi kita berkata sesuai fakta, data dan sejarah. Jangan kita ayat ini betul. Terjemahannya begini-begini. Itu imajiner. Kita berbicara sebagai manusia berakal sehat. Kita harus memaparkan sesuatu yang faktual, nyata. Sebelum saya mandi, karena saya mau berangkat lagi ngecor, saya tanya Anda berdua. Menurut Yesus yang disembah itu A Bapa, B Yesus. Saya tanya Anda berdua. Pertanyaan sederhana, dengerin baik-baik dari tadi Anda ini. Yohan dengerin. Menurut Yesus yang disembah itu adalah A Bapa, B Yesus. Yohan dulu, Yohan. Yohan jawab. Tritunggal Bang. Tritunggal Bang. Saya ulang ya. Menurut Yesus yang wajib disembah adalah A Bapa, B Yesus. Jos dulu Jos. Itu tidak bisa disebut satu-satu Bang. Ini saya Allah. Kacau Indonesia ini. Allah yang patut kita sembah. Hanya kepada Allah yang kita sembah. Diam dulu kau Yohan. Saya nggak nanya kau dulu. Sebentar satu-satu. Bang Andi kasih masuk kepas juga Bang Andi. Kasih masuk kepas. Kepas juga ya. Pertanyaan kepada Anda bertiga. Menurut Yesus, siapakah yang wajib disembah? A. Bapa, B. Yesus. Jos dulu. Sesuai fakta ajaran Yesus, kepada Allah kita menyembah. Sudah cukup. Yohan kabur. Kepas.
Kepas? Sebenarnya Hah? udah bolak-balik kita pertanyaan ini. Nggak bisa menjawab, lanjut. Oh, ya. Susah dijawab ini kalau Bang Apalagi- Kepas ini tadi di room Ustadz Bukan Jin susah. Arif. Tadi saya dengan dia di roomnya Ustadz Arif tadi. Jadi Bang Kepas gimana Bang Kepas? Kita bertemu di room ini lagi Bang Kepas. Gimana? Mau bahas soal apa? Silakan. Mana dia? Kenapa dia yang Katolik itu keluar? Kenapa? Itu ada Kepas itu. Barusan kau ditanya. Ya udahlah. Kalau King nggak Udahlah. percaya Trinitas apa lagi? Udah nggak? Ya udahlah. Kayak mana lah kalian coba? Kalian nggak mau dibaptis, makanya nggak ada Roh Kudus gitu loh. Kepas ditanya, menurut kau Kepas, yang disembah oleh Yesus ini siapa? Elohim Yahweh, Ilahi, Elohim Yahweh. Berarti Tuhan menyembah kepada Tuhan gitu Kepas. Itu kedagingannya ketika dia berdoa di Gunung Getsemani. Lanjut, Ustadzku lanjut. Ini mulai dipisah-pisah Yesusnya. Oh. Dagingnya katanya. Dagingnya mengajarkan menyembah Tuhan yang mengutus Yesus gitu, Kepas. Kepas. Ya. Daging Yesus menyuruh umatnya, pengikutnya, muridnya agar menyembah Tuhan yang mengutus Yesus. Gitu ya? Iya, benar sekali. Berarti rohnya nggak ngikut. Roh siapa? Roh yang ada pada diri Yesus. Ngapain dia menyembah dirinya sendiri? Lah, dagingnya doang kan yang menyuruh menyembah Tuhannya Yesus? Iya, kedagingannya. Nggak ada kerohannya, nggak ada. Iya, rohnya kan dia sendiri. Ilahi ada itu kan berarti di di dirinya situ. sendiri. Nah, berarti jangan kau Keilahiannya pisah-pisah. kan di sorga. Yang di dunia bukan ilahi kan? Menyatu lah. Yang di dunia Yesus selama hidup itu bukan ilahi, dia mengajarkan kepada muridnya agar menyembah Tuhan yang mengutus Yesus. Nggak Kan bisa gitu. terpisahkan itu. Nggak bisa. Apa yang nggak bisa Itu nggak terpisahkan? terpisahkan. Kau sendiri Baik tadi yang teman-teman, untuk pisah-pisahkan. membahas tentang makna Tritunggal ini, saya bisa kupas untuk Kepas memahami makna dari Tritunggal yang Saulus doktrinkan agar kita menyembah Yesus itu sebagai Nggak Tuhan. gini loh, Jos. Posisimu Bung udah Kepas, Islam atau Bung masih Kepas, Katolik? Tunggu dengar dulu. dulu. Supaya saya jelas berbicara gitu loh. Posisimu sudah Islam atau masih Katolik gitu loh. Atau kamu sudah syahadat gitu. Jadi saya enak bicaranya gitu. Kalau oke. Gimana ya Saya posisimu? baru Udah 3. syahadat belum? Oh. Biar saya baru 3. menjawab. Kalau belum syahadat lebih bagus sama Ustadz Arif atau sama Bang Jumat sama Bang Hendi gitu Iya, loh. Oke. Kalau Jangan pertanyaan amfibi itu mungkin di dua tanya alam, ke nggak boleh Ustadz amfibi. Arif. Ya Tanya udah, ke Ustadz Arif itu mau aja. dijawab Kepas. Pembimbing saya dalam Islam Ustadz Arif. Beliau sering mengajari saya. Itu aja. Kalau ditanya di room ini, saya jawabnya begitu Bang ya, Bang Kefas. Itu tanyakan saya punya kondisi di Ustadz Arif, itu aja. Bukan, sekarang aja dijawab Pak Jos. Pak Jos sudah syahadat belum? Mengucapkan syahadat. Kan tadi dia bilang Katolik, Kepas. Kau ini gimana sih? Ya. Saya Ya, baru kenapa? tiba. Untuk itu, apakah saya bisa bersyahadat di Komal begini? Menurut saya kurang relevan. Bukan, lebih bagus pertanyaan itu disampaikan oleh Ustadz Alif, Bang Juma atau Bibel Berjalan daripada kamu bertanya gitu loh. Ngapain kamu bertanya kepada saya? Ya udah. Dia Udah, itu Bang. mau meluruskan kau Kepas. Gitu loh. Boleh lah. Gak ada salah. Begini, pemahamannya masih sangat sederhana. Begini Bu, Bang Kefas, bukan berarti ketika saya mau menyiapkan diri saya untuk mengambil suatu keputusan tadi, bukan berarti saya tidak mengetahui imanmu itu. Karena saya berasal dari sana, bro.
Jadi pantas dan layaknya saya mampu untuk menjelaskan kepada Anda, menyadarkan Anda, supaya Anda jangan ditipu, jangan di-framing dengan namanya Saulus itu. Sampai di sini Anda paham tidak? Kalau belum paham, nanti kontak saya. Paham, Kepas? Kepas paham? Dah, lanjut diskusi. Selamat bergabung juga ini Pak James. Ya mungkin Pak Jos di mute aja dulu ya Pak Jos ya. Kasih kesempatan yang lain. Bang James, Kristen ya Bang James ya. Iya ya. Halo. Silakan. Ada yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas? Ya. Sesuai tema Kristen ikut ajaran siapa sih sebenarnya? Silakan Bang. Ya. Ini yang tadi bicara mengenai kepercayaan Kristen dan juga Islam, kan? Dan kalau dicermati dari tadi, agaknya memang ada perbedaan antara kepercayaan Kristen dan juga kepercayaan saudara, baik dari Allah maupun juga dari para nabi, ya kan? Halo? Lanjut. Ya, lanjut dulu Pak, tuntaskan narasinya Pak. Lanjut. Gitu. Karena contoh dari Abraham, apakah Abraham dan Ibrahim itu sama? Saya dari Kristen. Ini pertanyaan saya. Apakah Abraham dan Ibrahim sama? Karena merujuk dari Alkitab, sebelum dia dinamakan sebagai Abraham, namanya disebut sebagai Abram. Ketika ia keluar dari Ur Kasdim ke Mesopotamia, sebelum ia datang ke tanah Kanaan. Jadi pada dasarnya ada perbedaan di sini antara nabi yang dipercaya oleh agama Anda maupun Jadi kami. menurut Anda Abraham dengan Ibrahim itu berbeda gitu ya? Apakah pertanyaan saya, apakah sama Ibrahim Anda dan baik. Abraham kami? Apakah mereka sebelum saya melanjutkan menjawab, sebelum saya melanjutkan menjawab, ini ada kitabnya orang Kristen yang ada di aplikasinya. Di sini ada isinya berbunyi, nah ini, inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Nah, di sini ditulisnya Ibrahim Pak, bukan Abraham. Kira-kira seperti yang Anda sebutkan, Ibrahim dengan Abraham sama atau beda? Karena ada di kitab kami, yang ada di kitab kami adalah Abraham. Ini kitab Anda ini Pak. Ini Matius. Matius itu kitab Anda bukan? Matius ini kitabnya Kristen atau kitabnya agama lain? Dalam agama Kristen. Jangan bermain di atas, berlari-lari, nggak mau ke substansi. Yang saya bingung, yang saya rasa enggak sesuai dengan pola pikir saya, mengapa Abraham dan Ibrahim, kan berarti Abraham dengan Ibrahim sama ya Pak ya? Yang kami sebut, karena yang di Alkitab itu nanda ada yang jawab dulu. Abraham dengan Ibrahim sama ya? Ini ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Arab. Nih, namanya Matius 1 nomor 1. Ini ada bahasa Arabnya nih, tulisannya. Ini ada versi bahasa Indonesianya. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Tadi Anda sebut Abraham, tapi kitab Anda sendiri juga ada yang mencatat Ibrahim. Kira-kira Abraham dengan Ibrahim ini sama atau beda? Ya, dijawab dulu itu, sama atau beda? Dijawab dulu Bro James. Gimana Pak? Ganjel toh. Acak. Sama atau beda, weh? Jawab dulu ya, baru lanjut. Dia tanya pendetanya dulu. Kita bahasan udah sampai ke dasar laut, ini masih mainan bui lautan. Ya kayak gini jadinya. Jelas nggak sama. Karena sebutan saja kami menyebut nggak sama. Nabi Diam, kalau nggak sama. Kalau nggak sama, Ibrahim ini siapa ini?
Yang nggak tertulis di Bible Anda di Lukas. Ini Ibrahim siapa? Mungkin itu terjemahan Anda, kitab Anda. Kok saya yang terjemahin? Namanya Kok kita yang dituduh? Karena yang ada di kitab kami bukan Ibrahim, Abraham. Ini siapa ini? Seluruh kitab yang kami pegang orang Kristen itu yang tertera, Terus yang Ibrahim ini siapa? Jawab. Jangan-jangan Pak Desugi yang nerjemahin ini. Sama Ustaz Alif nih. Berjalan itu, saya paham sekali nih dia punya arah nih James ini. Dia punya arah itu Isa Al-Masih tadi dengan Yesus. Itu dia punya tujuannya, teman-teman. Dia punya tujuan ke situ pasti. Sehingga dia mau membuka dengan Ibrahim dan Abraham ini. Ya saya tunggu aja baru saya kupas dia. Ya maksudnya udahlah, jangan membuat sebuah polemik yang bukan untuk dibahas gitu loh. Kita semua juga sudah tahu gitu. Mungkin buat dia ada satu namanya Abraham tapi di luar dari Bani Israel. Atau dari mana dia buat narasi. Nah masalahnya adalah orang Kristen sendiri ada yang menerjemahkan dia menyebutnya Ibrahim. Bahkan disebutnya silsilah Isa Al-Masih. Anak Daud, anak Ibrahim, bukan Abraham. Tadi dia katakan Ibrahim dengan Abraham berbeda. Kalau begitu berarti kita sendiri sedang menjelaskan ada dua sosok di sini. Ada satu Yesus itu anak Abraham, satu lagi Isa Al-Masih anak Ibrahim. Nah itu kitabmu sendiri yang mencatat. Nah silakan berdiskusi dengan kitabnya sendiri. Itu begini, brother, saudara. Salah satu kesesatan yang terjadi itu nampak seperti itu, sehingga mereka ini mau pasang Yesus adalah Allah tidak mungkin, sehingga mereka pasangnya Yesus adalah Tuhan. Mana mereka mau mencaplok kata Allah? Itu aja, hal yang sederhana, logika secara sederhana aja. Mau tahu nggak jawabannya? Izin dulu Bang, mau tahu nggak jawabannya begini? Kalau di intern dalam gereja untuk jemaatnya Ibrahim sama Abraham, Moses sama Musa, Nabi Isa sama Yesus, kata pendetanya kepada kalian beda, sangat beda. Tapi kalau misionaris buat tepu-tepu untuk menemui umat Islam sama. Itu jadi ada dua pendapat. Kalau mau tepu-tepu dia bilang sama. Tapi kalau di dalam mereka sendiri beda. Itu kira-kira jawabannya. Kepas, mana kau Kepas? Ini nggak ada lagi kedai Nos. Siap. Teman-teman Kristen kalau mau naik sebentar typing ya. Dilanjutkan silakan, Bang Andi. Aku lagi ngecor ini. Nanti kita gantian ya, Bang Kepas dibawa dulu standby. Silakan teman-teman Kristen yang lain kalau mau naik kirim permintaan, mau bincang-bincang dengan Bang Zuma, silakan typing di bawah. Kalau ada pendeta, pastor atau romo silakan teman-teman Kristen, gak usah takut kayak Mikana ya. Teman-teman pastor, pendeta atau romo tidak usah takut seperti takutnya Mikana kepada Bang Zuma. Silakan typing di bawah, aku Kristen, naikkan aku. Kayak gitu, silakan teman-teman Kristen. Itu lagi ya, tidak ada original teks di Bible Anda itu bernama Musa. Yang ada adalah Moses. Tapi kenapa di terjemahan kok ada Nabi Musa ya? Yang niru-niru siapa ya? Tidak ada di Bible Anda itu bernama Ibrahim, tapi Abraham. Kok terjemahannya ada? Yang niru-niru siapa ya? Tidak ada Isa Al-Masih di dalam Bible Anda, tapi di terjemahan Anda yang niru-niru siapa ya? Banyak banget peniruannya. Buat apa ya? Buat bohong-bohongin orang. Nggak ada kita juga nama Daud di Bible. Ya. Yang ada David. Yang niru-niru siapa ya? Tujuannya apa ya? Supaya kalau misionaris di jalan, sebenarnya itu kita sama. Nggak ada juga nama Hawa di Bible. Yang ada Haufah. Tuh. Yang niru-niru siapa?
Yang niru-niru yang niru Pak De, bukan yang tidak niru. Oke, ini Bang El sama Bang Mary ini Kristen atau Muslim? Silakan teman-teman. Sorry nih Mary sama El Azam Kristen atau Muslim? Buka mute-nya. Kalau tidak, panggilan kedua ini kita turunkan. Kita gantian dengan teman-teman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kristen atau Muslim Bang? Muslim. Ya, standby di bawah dulu Bang ya, Bang El Azam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang Kristen typing dulu di bawah. Kalau Kristen kirim permintaan. Halo Kak, mana Kak Mary-nya? Turun. Turun itu. Dan malam Coba kita naikkan naik, lagi ya. Mantan orang Katolik ada di sini. Kristen susah untuk naik Bang. Saya belajar 7 tahun teologi, filsafat dan logika. Kami punya sekolah namanya seminari, tingkat menengah, tingkat tinggi. Itu aja Bang. Dia maupun dia pendeta. Silakan undang mereka ke sini. Oke, di mute dulu Bang Jos ya. Bang Jos di mute. Mbak Rere, monitor Mbak Rere. Mbak Rere, monitor. Buka mute-nya Mbak. Coba mute-nya dibuka. Ngomong Mbak, tadi typing di bawah ini kenapa sih kayak marah-marah? Silakan Mbak. Rere, dibuka mute-nya Rere. Jangan takut kalau naik di atas. Tadi dia typingnya. Oh, banyak typing dia tadi. Ini ya saya bacakan ya. Pertama komentar dia. Orang Islam sukanya membahas kitab orang lain. Orang lagi menjelaskan tapi ketawa kayak iblis. Bang Zuma serasa udah dari surga. Kayak gitu typingin dia. Tiba di atas, aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mbak Nora diam dulu. Sampai di atas mingkem kaku. Kenapa mingkem kaku? Bukalah mic-nya, bicaralah. Atau Anda saya kembalikan ke Facebook untuk debat ketak-ketik, taktik gitu. Ya udah balik ke Facebook, zaman dulu. Orang Bani Taiping diajak debat gimana sih? Mungkin kembalikan ke habitatnya biar disantap sama kawan-kawan yang typing yang lain. Nah, ya. Pintar juga Ustaz Ali. Netizen. Ini kalau Ustaz Ali ngomong 14 tapi suka. Enggak, cuma 3 cabenya. Ustadz, Al-Quran datang katanya belakangan. Ya, is okay. Tapi kenapa yang duluan datang nyontek yang belakangan ya? Maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Nggak punya jati diri lah mereka itu. Ada musik loh. Maksud lu ya? Oh, itu kalau di dalam gereja kita duluan datang, gitu ya. Mereka suka niru-niru kita, ya, niru-niru kita. Giliran dilihat di luar, buset dah. Terjemahannya, buset. Istilah Al-Quran semua yang dipakai. Sorry nih ya. Bisa bagaimana ya? Ya udah, sambil nunggu Kristen saya promosi dulu deh. Kawan-kawanku sekalian yang di YouTube ya, yang di channel-channel yang tidak jelas, yang tidak bertuan, yang tidak jelas siapa orangnya, mohon ditinggalkan. Silahkan masuk ke channel-channel yang jelas orangnya seperti channel Ustadz Alif, Sugi Kristologi TV, Andi Celebes ya. Tinggalkan channel-channel yang tidak jelas siapa tuannya, yang tidak pernah silaturahmi dengan kita, yang tidak pernah minta izin kepada kita. Tinggalkan channel-channel tersebut. Instruksi ini, instruksi, perintah. Ini kita yang ngomong di atas yang nonton cuma 32 orang nih Bang Andi. Gimana ini Bang Andi? Sementara yang tidak jelas siapa orangnya yang nonton banyak Bang Andi. Nah itu saya edukasi dulu penonton deh. Penonton, tontonlah channel orangnya ada berbicara di sini.
Nah, kalau sekiranya orangnya nggak ada di situ, ya pintar-pintar lah begitu ya. Tuh, Sugi Kristologi TV itu loh. Ya, kan Pak De Sugi ada di sini. Benar nggak? Itu thumbnailnya punyanya Sugi Kristologi TV gitu lah ya. Itu maksudnya. Mari menonton dengan pinter. Itu sih. Ya, kalau nonton di channel-channel yang jelas, ikut berdakwah dia di atas, Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah. Tapi kalau kamu nonton di channel yang tidak jelas, yang channel yang hanya ingin cari makan dari apa yang kita lakukan, tolong di-mute. Itu Anda nggak punya andil terhadap dakwah ini. Nggak ada. Makanya tonton channel-channel yang jelas siapa orangnya. Gitu loh. Iya, Ustadz Alip sebagai ketua umum. Yang nonton channel 50. Iya. Cari itu teman-teman yang di luar sana. Cari Sugi Kristologi TV atau Alip Channel gitu ya. Itu ketua kami ya. Tonton nggak sekarang ke sana ya? Awas lu kalau nggak pada nonton. Kalau lu nggak pada nonton, saya berhenti ngecor nih. Saya nganggur lagi nih. Saya nyari duit nih ngecor nih. Tonton juga di Zulkifli Mabas. Ya, pembina kami. Pak De Sugi pengawas kami. Ustadz Alip adalah ketua umum kami. Saya sendiri siapa ya? Saya adalah Handis Lebes. Itu aja. Sekarang kita siapa lagi tadi yang naik? Kita turun. Kalau saya nggak usah ditonton channel saya karena nggak ada, nggak usah ya. Saya baru tadi menonton ada gambar apa piti itu ya. Si Dosma ini kok sudah cenderung urusannya personal ya, dendam berkarat ke Banjuma ya. Udah mengomentari personal. Udah mengomentari masker begitu. Apa sudah enggak ada materi lagi, saudaraku Dosma? Kenapa ke personal gitu loh? Sejak kapan seorang yang berprofesi sebagai advokat kok mengomentari personal orang ya? Waduh, Dosma kayaknya memang ada dendam berkarat nih sama personal. Oh, belum apa nyampe cemburu? ya, Bang Handi? Ya. Belum ya? Nanti keluar ya. Kenapa? Infonya belum sampai ke abang berarti. Ya kita sih ingin dia itu statement ada apa gitu loh. Kenapa mesti ke personal? Sejak kapan mengomentari personal orang? Saksi kamu itu yang satu yang kau jadikan saksi sekarang lagi di Singapura. Gitu ya. Nggak, lagi di Tanjung Pinang. Si Winina Wijaya dulu, Pak De. Iya, di Tanjung Pinang sekarang. Oh, udah di Tanjung Pinang. Kemarin ngajak Bang Juma ke Singapura diskusi. Emang Indonesia udah nggak aman ya, apa ya? Si Logika atau si Topik kemarin dengan lesuh, kelaparan, muka pucat, membuat video terbuka di bawah pohon sawit, minta maaf. Dia mengakui kesalahannya. Dia mengakui dosanya telah menginjak Bible Anda. Mestinya itu dong yang kau edukasi. Malah dijadiin temen, dinonasi. Hebat kalian ya. Ini namanya tumpul dalam sebelah kanan, tajam sebelah kiri. Ini namanya tidak stabil dalam berpikir. Sorry nih. Saya nggak bisa ngebayangkan dulu ya. Waktu ini loh Pak De ya, tanggapi semua teman-teman. Dulu almarhum Agustan, dia menaruh sampul Bible di pantatnya begitu. Itu berseri-seri, berbulan-bulan dihujat, berbulan-bulan dijadikan konten.
Tidak ada satupun yang melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dijadiin konten tiap hari dihujat. Setelah saya ke sana, waktu almarhum masih hidup, saksinya anaknya yang masih Kristen, itu mengatakan papa gua itu hanya sampul. Dan saya tanya yang bersangkutan, almarhum, bersediakah kalau dilaporkan? Saya bersedia, silakan suruh lapor, saya akan membuktikannya. Tapi mereka yang melapor di medsos berseri-seri berbulan-bulan. Giliran ada namanya logika, si Taufik menginjak Bible-nya, pada diam. Kami memaafkan. Di dalam Bible kami itu, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Malah didonasi, malah dijadiin saksi. Ini ada apa kalian? Kenapa mesti ada pesan-pesan khusus begitu? Kenapa tidak adil dalam menilai? Kenapa tidak angkat si logika ini berseri-seri? Hei Wak Labu, hei semua YouTuber Kristen, kenapa tidak angkat logika berseri-seri sebagaimana tuduhan Anda kepada Agustan? Ini lebih parah nistanya dibanding Agustan almarhum. Kenapa nggak diangkat berseri-seri begitu? Ada apa? Karena apa? Karena si logika ini diperalat untuk menyerang balik, membubarkan api. Begitu. Jadi yang blow on siapa? Ya, jawab aja sendiri. Itu pengantar dari saya. Ini kenyataan. Kira-kira begitu. Lanjut. Baik, saya sapa dulu Bang Acong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggulkan ini. Saya juga ngucap salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan guruku semua di sini ya. Saya tetap mengikuti dan tentu saja yang paling mudah adalah mendoakan ya. Jangan takut teman-teman ya. Pantang mundur. Itu juga saya sudah beberapa ke komal-komal Kristen ya. Dia kan selalu begitu bilangnya, persis seperti yang Daeng Handi bilang tadi, bahwasanya kami Kristen memaafkan. Tetapi saya tanya, seandainya si topik itu tetap seperti biasanya, apakah Anda mau memaafkan? Nah ini gelagap-gelegep nih. Saya bandingkan dengan almarhum Agustan. Itu dia tetap istiqomah, makanya digempur terus gitu. Jadi saya juga udah beberapa kali tuh ya naik ke komalnya si Topik. Intinya kau nikmatilah, bersyukurlah, sudah tidak ada lagi yang melaporkanmu. Tetapi karena kau menyerang kepada pribadi-pribadi di api, itu yang menjadi masalah. Pertanyaannya sekarang, kenapa kau lakukan ini gitu. Jadi pada dasarnya memang ini semua serba kemunafikan. Kalau saja si topik ini tidak menyerang kepada debater-debater kita, itu pasti akan diproses ya. Jadi dasarnya memang semua serba kemunafikan. Dan saya, siapapun debater-debater Islam ya, itu saya tetap akan mendukung. Mencolek debater Islam, saya juga akan berangkat, walaupun mungkin kontribusi saya kecil. Pada intinya Daeng Handi, tuan-tuan guru, ini cuma percikan-percikan. Pada dasarnya semua pun ya, termasuk Dosma, cuma orang yang cari pansos. Jadi tidak lagi murni tentang kekristenannya. Gitu Bang Daeng Handi, standby. Apa kalian enggak merasa malu ya? Si Topik Muslim, Agustan juga Muslim, kasusnya hampir sama, tapi kok sikapnya berbeda ya? Malah si Topik dirangkul, dijadiin temen, didonasi malah, dijadiin saksi pula malah. Mestinya kalau Anda punya harga diri begitu ya, ya laporin dong. Itu sudah penista banget. Bible Anda kok diinjak,
Berkali-kali pula lagi dengan tarian-tariannya, dengan baju-bajunya, ornamen-ornamennya. Itu ada apa coba? Malah kami, saudara kami yang di Riau melaporkan dia gitu loh. Demi apa? Demi untuk kestabilan kita semua. Jangan ada injek-injek kitab orang gitu loh. Nah, mereka tidak. Agustan beda, karena tidak mendukung kami. Tapi kalau si Topik, ya mendukung kami. Malah mau membubarkan api. Kita dukung dia, lupakan dosanya. Gitu kan? Akhirnya ini ada ketidaknormalan dalam bertindak. Ada sesuatu yang tidak bijak, bisa dinilai oleh publik. Kalau Islam itu enggak, A ya A, B ya B, black or white. Enggak boleh abu-abu itu. Kalau mereka ini tergantung. Kalau menguntungkan, damai. Kalau merugikan, lanjut. Begitu kira-kira. Jadi prinsipnya tidak ada. Tergantung arah angin mau kemana. Gitu. Betul yang dibilang Bang Handi tadi, bahwasanya Kristen itu kasih, memaafkan, itu yang ada di Kristen. Jadi kenapa sih Bang Logika bisa gabung dengan Kristen? Ada teman-temannya walaupun dia Muslim, walaupun dia sudah ijazah Bible itu, dia sudah minta maaf. Coba kalau orang abang-abang ini yang sudah memaafkan diri, kalau sudah minta maaf, kami pun maafkannya. Jadi kalau sudah minta maaf, enggak perlu ada hukum gitu ya. Wah, ini membuka keran, ini nanti akan membuka keran. Sebentar. Izin dulu bang. Kalau jadi sudah minta maaf, terus kemudian berkongsi, ya dimaafkan, nggak usah proses hukum. Artinya adalah membuka keran, membuka peluang orang menginjak Bible di media sosial, habis itu minta maaf, selesai. Apa Anda mau melakukan hal yang sama? Awas lu ya, besok-besok kalau ada lagi yang injak Bible, lu harus maafkan dia. Jangan dipolisikan. Setuju? Setuju? Setuju. Setuju nggak, Ganteng? Setuju. Jadi nggak ada efek jerah di sini karena ajaran Kristen dimaafkan, doakanlah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi besok-besok kalau ada lagi topik 1, topik 2, logika 2, logika 3, ya, bertindak atau melakukan hal yang sama, maafin. Jangan marah tuh. Oke? Setuju? Setuju. Oke, setuju. Makasih bro, Anda bijak di sini. Semoga kedepannya jangan ada melakukan hal yang sama. Oke? Oke. Oke, thank you kawan-kawannya. Izin turun. Oke, makasih. Kan semalam gua bahas dengan ini. Waduh, nggak bisa menjawab loh. Yes, parah juga ya Bang Handi katanya. Kalau kita untuk si logika ini kita maafkan, bagaimana kalau kedepannya ada yang melakukan yang sama? Apakah kita juga akan maafkan? Nongol lagi di tahun berikutnya, di bulan berikutnya, perbuatan yang sama. Nah bisa memancing bro. Selesaikan aja gayanya si Topik. Tiru aja gayanya si Topik. Orang dia maafin kok. Apa ini tidak membuat orang melakukan hal yang sama? Kalau begitu sikap Anda. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan umat Islam jangan melakukan hal demikian. Maupun sudah dibukakan pintu maaf Anda sebelum berbuat sesuatu. Berapa mereka? Tapi kenapa kok Agustan dihujat berseri-seri? Bahkan sudah dikubur masih dihujat berseri-seri. Padahal kelakuannya, tindakannya kurang lebih sama. Ada apa? Kenapa berbalik arah sekarang? Hei semua yang dulu berseri-seri almarhum, kenapa tidak melakukan hal yang sama kepada si Topik? Ini si Topik lebih parah tindakannya daripada almarhum. Ayo, kemana kalian yang kemarin-kemarin itu? Karena Agustan masih berprinsip tidak melakukan dan tetap dia seorang muslim dan tidak berkolaborasi dengan Anda. Tapi kalau si Topik mudah Anda peralat.
Itulah orang-orang yang tidak punya prinsip. Nggak usah jauh-jauh Bang Andi, nggak usah jauh-jauh. Ratu Entok yang tidak melakukan pelecehan, kenapa mereka kejar? Mana lebih berat kasusnya antara Ratu Entok sama si Topik? Ratu Entok hanya memegang foto yang disangka itu adalah Yesus oleh orang-orang Kristen, dilaporin, ya kan? Sementara Topik langsung menginjak, dimaafkan. Nah, inilah bentuk-bentuk kemunafikan di antara mereka. Gitu. Padahal kalau nggak salah RE juga udah minta maaf ya. Itu di bawah ada si Edis itu, semua turun. Biar saya sama Zuma. Lo sampah bernyawa, berani-beraninya nyuruh kita turun. Emang lo siapa? Lo sampah bernyawa, Edis. Berani-beraninya kau merintah kita. Karena kalau dia buka komal, yang nonton 3 orang itu pun dipaksa. Mau naik ke sini numpang ngetop, pansos, najis gue seruakan sama lu. Mending gue main bola sama berkaki 4 daripada satu room sama lu. Ingat itu Dis. Sekali lagi ya, ini Andis Lebes yang ngomongin. Mending gue satu room bermain-main sama kaki 4 dibanding satu room sama lu. Najis gue. Itu statement saya. Setuju? Setuju. Izin satu putaran closing statement, saya mohon pamit tuan-tuan guru ya. Mangga. Iya Ustaz. Jadi terakhir buat tuan-tuan guru, Gurunda Zuma, Gurunda Sugi, Gurunda Alif, Dai Handi dan semuanya ya, yang gak hadir pun, Uni Soviet, Mara Ritona, semua. Pak Acong. Ya jadi nggak apa-apa. Banyak juga orang-orang Islam yang membenci para debater-debater Islam. Alasannya macam-macam. Karena mengaku ilmunya lebih tinggi, karena iri, karena apapun lah. Ya, kalau kekristenan wajar mereka membenci. Saya cuma mau ngasih penguat buat gurunda-gurundaku semua. Biarlah seluruh orang membenci, asalkan jangan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Gitu tuan-tuan guru, saya mohon pamit. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu ya, anak itu memang sih ada sebuah keterangan ya. Kondisi kefakiran itu kan mendekatkan orang itu kepada kekufuran, kan ada sebuah keterangan demikian. Bisa jadi dalam fakir ilmu sehingga kita tergerus akidahnya oleh narasi orang-orang yang berusaha untuk memurtadkan, maka orang itu menjadi murtad, menjadilah orang kufur. Kufur nikmat masih dalam kategori di dalam orang beriman. Kalau kufur iman, wah udah bahaya. Ada lagi fakir yang berbentuk ekonomi, keadaan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah seperti itu juga mendekatkan kepada kekufuran gitu, atau kekafiran. Sebenarnya kalau saya lihat fenomena kemarin si Logila itu ya, sebenarnya. Jadi oten-oten itu kenapa dia berada di sana? Karena mereka tidak bisa berobjektif, karena si Logila ini ditegur oleh orang-orang para debater muslim yang di dalamnya adalah Yayasan Apologet Islam Indonesia, yang di situ adalah ada guru kami yaitu Bang Zuma. Karena ketidaksukaan mereka terhadap kita, lebih baik mereka memilih si logika itu untuk jadi umpan menyerang kita. Disupport terus untuk menyerang kita gitu. Kita alhamdulillah dari kemarin sabar. Guru kita berpesan selalu sabar, sabar, sabar. Kalaupun kita mau celupkan sekalian gitu kan. Tapi ya sudah, dia ternyata sudah melampaui batas. Ya umat Islam juga sudah banyak yang gerah.
umat Islam sudah banyak yang terusik, ya akhirnya mereka bergerak sendiri. Ya sudah, begitulah kenyataannya. Kerugian sebenarnya untuk dia sendiri, karena dia kurang berpikir jernih gitu. Kerugian untuk dia sendiri kok. Dia itu sedang diumpankan oleh mereka. Disupport itu maksudnya untuk dijebloskan ke suatu kerangkeng gitu, dengan pakai tangan orang lain gitu. Dia nggak mau berpikir jernih ke sana. Ya sekaranglah dia merasa tersiksa akhirnya kan. Mohon maaf kalau Nui saya izin mute lagi ya. Oh, kalau Anda mau tahu si Topik siapa sih? Dulu waktu pertama nongol, kita API sudah mulai eksis. Dia selalu meminta, tolong dong Bang Joma, semua sekali-kali ke komal saya. Biar penonton juga ada. Karena kalau Bang Joma datang, penonton dijamin nambah. Sekali-kali memang kita kunjungi kok. Habis itu masih dalam garis dakwah. Di belakang layar meminta sesuatu yang dia butuhkan, kita kasih, tapi bukan dikasih seperti ikan, kasih umpan biar dia mencari sendiri begitu. Tapi karena mungkin kurang atau seperti apa, kecewa dengan misi kami bahwa tidak boleh mengemis, di komal-komal nggak boleh ngemis gitu, mereka bersolo karir. Mulailah merasa dia dibuang dari API, sudah tidak sejalan lagi. Ya, mereka bersolo karir, inilah yang terjadi. Nah di sini dimanfaatkanlah keadaan oleh orang-orang sebelah. Ah, cocok, kompak. Nah ini mulai dari awalnya dari sana. Jadi siapapun yang tidak sejalan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, apologet Islam Indonesia, ya silakan bersolo karir saja. Tetap kita sebagai seakidah, bersaudara. Itu sih intinya dari API itu. Tidak ada sih sebenarnya unsur kebencian di sini begitu. Tapi anehnya lagi ya si Topik bersolo karir malah berbalik memfitnah Bang Juma. Bahkan pernah mengeluarkan statement, saya menginjak Bible itu atas perintah. Pernah nggak ada suara kayak gitu ya? Menyebut nama, diperintah oleh siapa begitu? Kalau nggak salah pernah ya si Topik berstatement kayak gitu ya Pak Deh? Pernah nggak? Iya betul. Diperintah oleh Bang Juma katanya. Nah ini kan fitnah yang amat keji gitu. Mana mungkin seorang Bang Juma memerintahkan hal yang negatif? Ini sudah tidak masuk akal gitu ya. Terus setiap buka komal tulisannya kalau nggak Bang Juma ditulis, API bubarkan segala macam. Ramelah Kristen yang naik. Tujuannya apa? Yang penting dapat dukungan oleh siapapun, yang penting penonton banyak, koin banyak. Itu kan intinya. Sebenarnya di sini yang membodohi dan dibodohi siapa sih? Ya kalau boleh saya simpulkan, ya sama-sama jadi bawa garis kemiskinan ilmu yang rum-rum di situ begitu. Kalau ada satu saudara muslim naik untuk mengedukasi, ya ditolak, di-kick kalau tidak sejalan ide. Nah itu kira-kira yang terjadi teman-teman. Hebat sekali lah mereka ini gaya-gayanya. Yang Bang Andi, yang membuat kita ini kan ya, sebenarnya kan banyak aduan dari saudara-saudara kita. Hujatan dia ingin melakukan tindakan, ingin melakukan pergerakan. Saya sampaikan kepada Bang Zuma, kepada yang lain, kepada Bang Zuma terutama, sabar deh, biarkan aja lah dulu. Itu masih saudara kita. Tapi umat ini orang udah pada resah, bro. Sabar deh, mau digerebek tolong jangan, itu masih saudara kita. Tapi orangnya tiap hari menghujat. Menghujat API, menghujat Bang Juma, itu setiap hari. Padahal orang yang dihujatnya, tanpa pakai tangan orang tersebut, tanpa pakai tangan Bang Juma pun, orang-orang sudah mau bergerak. Apa Bang Juma pesankan? Sabar deh, itu aja terus. Ya Allah, gimana? Kenapa? Kita masih memandang dia itu saudara. Dia masih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia masih mau menjalankan sholat, sabar.
Kita berusaha untuk itu. Tapi ya sekarang mungkin momennya sudah berubah. Orangnya tidak pernah mau berhenti, bahkan nyerang pribadi dan sebagainya. Ya sudah, pergerakan tidak bisa dibendung, ya faktanya sekarang, nikmati aja dululah oleh dia ya, kegelisahan sekarang ini. Begitu. Selamat bergabung Pak Tony Zero. Assalamualaikum Ustadz Alif dan Bang Zuma semuanya. Izin menambahkan sedikit, siapa tahu ini berguna ya, karena pada waktu awal-awal si logika itu nginjak Bible itu, saya masih ingat jelas kronologinya ketika dia itu marah-marah ketika Bang Zuma itu tidak membelanya. Itu mungkin masih ada rekamannya, itu mungkin bisa dijadikan itu. Karena pada saat itu kan dia istilahnya pengen dibela sama Bang Zuma, tapi ternyata tidak. Itu dia kan naik di komalnya Bang Zuma sini, di sahabat Bang Zuma kayaknya. Itu dia berantem kan sama Bang Zuma saat itu. Nah itu mungkin bisa ditambahkan ke dalam bukti kesaksian mungkin bahwa dia itu nyerang api seperti ini ya karena dulunya ketika dia nginjak Bible nggak dibela Bang Zuma. Dulu dia kan bersikukuh bahwa apa yang dilakukan itu benar. Bahkan dia sampai ngomong gini, saya masih ingat, saya melakukan ini demi untuk berdakwah, demi untuk membela agama Islam dengan cara saya sendiri. Dia keras kepala betul pada saat itu. Dia nggak mau mengakui kesalahannya menginjak Bible. Sampai Bang Zuma kan benar-benar marah banget pada saat itu. Sampai kita semua ketakutan pada saat itu. Saya masih ingat, mungkin ada rekamannya, itu bisa diputar ulang gitu. Dicari kayaknya. Bahkan Dewa kena bentak itu sama Bang Zuma itu. Iya benar itu Ustadz Sugi. Jadi mungkin itu bisa di flashback. Terima kasih sudah dinaikkan. Izin turun dulu. Siapa tahu ada yang lupa tentang kronologi saat itu. Terima kasih Bang Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada prinsipnya kita ya tidak mendukung tindakan-tindakan yang melecehkan, yang menyalahi aturan, menyalahi undang-undang gitu. Itu tidak bisa dikatakan kebenaran gitu. Nggak ada cara dakwah seperti itu tuh, nggak ada gitu. Kita fokusnya diskusi, melawan argumentasi gitu. Data dengan data, bukan menghinakan simbol keagamaannya atau kitab sucinya gitu. Ya tindakan salah ya salah gitu. Makanya kita tegur. Kalau ditegur nerima aja ya mungkin lain cerita. Ditegur, dikasih tahu, diingatkan baik-baik, bahkan secara surat peringatan, pernyataan sikap malah diserang. Ya risikonya lah sekarang ditanggung. Bang Os, mohon izin, saya juga mau pamit. Halo. Pamit kemana Pak? Mau pamit ke bawah. Ini Bang Os, Bang Zuma, ada Ustadz Alif, menarik sekali Bang karena Jos. ini pembahasan yang Enggak. ya, Bang ya. Jos ini per detik ini masih Katolik. Iya, saya baru tiba, yang seperti saya katakan, saya ke kampung halaman, saya baru tiba, Bang Ustadz. Saya baru tiba di kampung halaman. Masih Katolik dan sedang mendalami keyakinan agama lain gitu. Iya. Agama lain di sini adalah agama Islam. Siap. Jadi begini, saya bisa closing statement. Menarik sekali karena pembahasan abang-abang mereka tadi. Siapa itu tadi dibahas itu logika. Jadi tadi ada typing mengatakan bahwa Bang Jos dibayar berapa sih kayak gitu. Itu saya tahu itu pasti dari Oten. Jadi saya ada di komal-komal, saya muncul karena apa yang sudah saya dapat dan pelajari ini pantas dan layaknya saya harus menanggapi teman-teman apologet Kristen yang notabene apa yang mereka sampaikan itu kontra dengan apa yang saya pelajari. Saya bukan hanya mengimani ya. Jadi akhirnya saya kenal ini namanya dunia TikTok ini.
bukan menjadi orientasi saya untuk dunia kayak gini. Jadi teman-teman bisa lihat saya punya ini akun ini berapa jumlahnya atau seberapa banyak saya sering live. Saya tidak pernah live. Saya hanya mau sekedar closing statement dan sharing bahwa beda ya kasusnya siapa itu logika atau siapa. Jadi teman-teman yang oten atau Kristen itu jangan memframing saya buat seperti ini, saya muncul di dunia seperti ini untuk seperti itu orang. Beda ya, saya beda kasus dengan itu. Saya tidak punya masalah. Saya hanya apa yang saya 7 tahun saya sekolah itu, saya sekolah. Kami sebutnya seminari. Seminari itu setingkat SMA. Kalau seminari tinggi setingkat perguruan tinggi itu. Jadi apa yang disampaikan kemarin juga saya langsung kasih masukan ke pendeta sama pastor. Kemarin saya di komalnya Ustadz Arif itu yang di Makassar itu. Saya ketemu dengan seorang pendeta yang dari Medan. Saya tanya kriteria apologet Kristen itu apa? Nah, begitupun di pastor saya tanya, orang yang bisa mewartakan itu paling tidak dasar pengetahuan mereka itu seperti apa, begitu. Kalau semua umat dan jemaat bisa mewartakan, bisa kacau pemahamannya. Karena setiap pribadi manusia berbeda-beda ketika dia menerima penjelasan atau khotbah. Kalau tidak ada penyamaan persepsi, lalu masing-masing orang naik dengan tendensi utamanya mencari cuan, ya rusaklah seperti itu. Sehingga saya sering keliling keluar masuk di komalnya Bom, Agatha, itu Saipudin. Saya meragukan mereka punya keilmuan, pemahaman akan keimanan Kristen. Pengetahuan mereka aja minim. Sehingga saya sering bernarasi kepada mereka, kalian ini belajar di Google tentang Kristen, lalu kalian mau mewartakan, itu tidak sangat apa ya, sangat lucu. Ya, ketika orang yang mau mendengar itu bagaimana nanti jadinya? Baik, cuma itu saja yang bisa saya sharing. Mohon maaf saya tadi masuk tanpa harus mengenalkan diri, tapi kalau ditanya ya saya jawab apa adanya. Terima kasih buat Bang Hos, Bang Suma, ada Ustadz Alif. Mohon ke depan bisa ada saling kontak, komunikasi, biar saya lebih memperdalam lagi apa yang mau saya langkah awalnya ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Jo. Guru kami 24 jam siap berdiskusi dengan Anda. Bang Suma. Siap. Jangan.